kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai hukum Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum Islam masa Hindia Belanda. Hukum Islam yang diberlakukan pada masa Belanda ini, mulanya Belanda mencoba menerapkan hukum yang ada di Belanda kepada masyarakat pribumi, namun tidak berjalan efektif. Akhirnya POC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di masyarakat. Disebutkan dalam Statuta Batavia tahun 1642 bahwa soal kewarisan orang-orang pribumi yang beragama Islam, hukum yang digunakan adalah hukum yang digunakan sehari-hari, yakni hukum Islam. Kemudian pemerintah POC meminta kepada D.W. Figer untuk menyusun suatu kompendium atau ringkasan tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Beberapa sarjana Belanda mengakui baik secara implisit maupun eksplisit bahwa bagi orang pribumi yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Gubernur Jenderal Herman Willem Daniels yang berkuasa pada 18 sampai 1811 juga menghormati penduduk pribumi di Jawa yang beragama Islam. Dalam praktiknya ia bahkan mengeluarkan peraturan bahwa hukum pribumi orang Jawa tidak boleh diganggu. Hak-hak penghulu agama untuk memutus perkara perkawinan dan kewarisan orang Jawa yang beragama Islam juga tidak boleh diambil alih. Semua alat-alat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda harus mengakui eksistensi tersebut. Jadi hukum Islam pada masa penjajah Belanda ini diberlakukan dalam batas tertentu, yaitu mengenai hukum waris yang diberlakukan untuk kaum muslimin, yang disusun mengenai kompilasi hukum keluarga Islam. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan Jepang. Sistem peradilan untuk orang-orang Islam pada masa penduduk Jepang tidak mengalami perubahan dibanding ketika berada di bawah penjajahan Belanda. Islam bagi mereka dianggap paling efektif sebagai sarana untuk alat penetrasi dalam resesi spiritual kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan memungkinkan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai dan cita-cita Jepang ke dalam masyarakat awam. Kepentingan Jepang yang digantungkan kepada Islam di Indonesia dapat dilihat lewat kasus pembentukan Departemen Agama. Dengan demikian, perubahan terlihat pada struktur kelembagaan peradilan agama Islam Jepang. Mempergunakan departemen ini untuk mengkonsolidasi posisi mereka di Indonesia dengan jalan melengkapi pegawai dari lembaga baru dengan para kiai dan ulama yang diharapkan akan mampu berperan sebagai pelaku transmisi ide-ide dan tujuan Jepang ke dalam budaya masyarakat awam Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ketertarikan Jepang dengan Islam sesungguhnya lebih dimotivasi oleh keinginan subjektif kepada komitmen mereka dalam hal integritas hukum Islam atau demi menjamin kemakmuran masyarakat Islam. Yang ketiga yaitu mengenai hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. Tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslimin di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Berdasarkan itu terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan. Salah satunya adalah tentang upaya unifikasi untuk yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia. Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu TAP MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana tradisi dan inovasi keislaman di Indonesia dalam bidang hukum Islam. Dalam hukum Islam, dalam tatanan masyarakat Indonesia adalah manifesto politik yang terdiri dari satu, kembali ke UUD 1942, sosialisasi Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Masing-masing diwakili oleh Idam Khalid
Dean Adit PKI, dan Suairijo PNI. Transportasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia, kedudukan hukum Islam dalam konstitusi Indonesia, dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional. Namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan perhatian itu membuat hal ini semakin kabur. Jadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini, hukum Islam hanya ada perkembangan mengenai pengakuan terhadap eksistensi pengadilan agama dan kompilasi. Juga terjadi perubahan terkait hukum Islam karena kerasnya pergulatan politik. Yang terakhir yaitu mengenai hukum Islam di era reformasi. Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun akhirnya runtuh dengan ditandai mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai beberapa tuntunan sekaligus harapan. Setelah melalui perjalanan panjang, pada era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 mengenai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Oleh karena itu, pada era reformasi lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam. Di antaranya penyelenggara ibadah haji, pengolahan zakat, undang-undang wakaf, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan masa periode hukum Islam di Indonesia. Jadi, di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, pada masa Islam masuk ke Indonesia dimulai pada tahun 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Yang kedua, masa periode perkembangan bertahan selama 12 tahun. Jadi, tahapan perkembangannya yaitu membagi masa pembentukan hukum fikih Islam dalam 6 periode, yaitu yang pertama, periode awal sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, periode para sahabat besar. Yang ketiga, periode sahabat kecil dan tabi'in. Yang keempat, periode awal abad ke-4 Hijriah. Yang kelima, periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab. Dan yang keenam ini periode jatuhnya Baghdad, yaitu pada pertengahan abad ke-7 oleh Hulagu Khan sekitar 1217 hingga 1265 Hijriah sampai sekarang. Selanjutnya itu ada perkembangan ilmu fikih periode Makkah. Jadi periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Makkah, yakni masa selama Rasulullah SAW menetap dan berkedudukan di Makkah selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Islam kontemporer. Jadi, hukum Islam kontemporer yaitu suatu pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern abad ke-19. Mungkin hingga sampai saat ini, ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Sedangkan menurut terminologinya yaitu Islam kontemporer adalah
kajian Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru kepada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Jadi, hukum Islam kontemporer adalah suatu solusi apabila ada suatu hukum baru ataupun penemuan-penemuan baru sehingga diadakanlah hukum Islam kontemporer tersebut sebagai sebuah solusi dari penemuan-penemuan di zaman sekarang ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya hukum Islam kontemporer. Yang pertama yaitu adanya arus modernisasi. Nah, arus modernisasi ini yaitu meliputi hampir sebagian besar negara-negara mayoritas yang umat Islam. Adanya arus tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan hal-hal tatanan sosial yang lainnya. Nah, perubahan tersebut akan cenderung menjauhkan umat Islam dari nilai agama. Nah, hal ini terjadi karena aneka perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultur yang secara cepat tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah ada ataupun yang lampau yang sangat kuat, atau disebabkan kemajuan modernisasi yang tidak diimbangi dengan pembaharuan pemikiran agama. Dan arus modernisasi saat ini telah melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran Islam. Jadi arus modernisasi ini adalah sebuah faktor kenapa adanya hukum Islam kontemporer ini sebagai sebuah solusi, karena adanya mobilitas ataupun simbol-simbol baru yang melahirkan tatanan yang baru, sehingga dengan adanya hukum Islam kontemporer ini yaitu sebagai pengimbang di era modernisasi kali ini. Kemudian yang kedua yaitu munculnya keadaan baru di kalangan cendekiawan. Nah, munculnya keadaan baru di kalangan cendekiawan muslim kontemporer saat ini yaitu sebagai penggugat kemapanan sistem hukum barat di banyaknya negara Islam. Jadi seperti bagaimana mungkin kaum muslim diatur dengan sistem asing. Nah, pertanyaan ini menyadarkan kalangan muslim untuk berupaya mewujudkan fikih Islam yang relevan dengan perkembangan zamannya. Jadi untuk yang kedua ini, para cendekiawan ini mengimbangkan pertanyaan penggugat dari ataupun pertanyaan-pertanyaan dari hukum barat, sehingga cendekiawan Islam ini mengimbangi hukum-hukum yang ada di barat, sehingga diberikanlah solusi sebagai pengimbang dari hukum-hukum barat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adanya masih terpakunya pemikiran fikih klasik. Nah, yang ketiga ini terpaku pemikiran fikih klasik. Nah, salah satu faktor yang mengakibatkan kenapa munculnya hukum Islam kontemporer karena para cendekiawan ataupun para fikih ini masih berpegangan pada fikih klasik yang terdahulu, tidak menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini, sehingga hukum kontemporer saat ini sebagai solusi pengimbangan agar hukum kontemporer ini diadakan sebagai sarana tetap berjalannya hukum Islam yang baik di era modernisasi. Objek kajian hukum Islam kontemporer. Yang pertama ada aspek hukum keluarga. Hukum keluarga yang dimaksud di sini adalah semua hal yang terkait dengan pembahasan al-ahwal, al-syahisah,
antara lain meliputi pembagian harta waris, akad nikah via telepon, perwakapan, nikah hamil, dan KB. Yang kedua ada aspek ekonomi. Hal ini banyak terkait dengan penafsiran terhadap persoalan riba dan pengeluaran modern zakat. Karena itu, hukum Islam kontemporer selalu menyoroti masalah sistem bunga bank, zakat mal dan perpajakan, kredit dan arisan, zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek pidana. Biasanya pembahasan tentang aspek pidana syarat dengan isu-isu HAM dan humanisme agama. Hukum Islam kontemporer mencoba memberikan tafsiran baru terhadap masalah qisas, potongan tangan, hukum Islam dengan sistem hukum nasional, dan seterusnya. Yang keempat ada aspek kewanitaan atau gender. Gaung dari mereka yang menyuarakan isu-isu gender cukup mendominasi pembahasan hukum Islam kontemporer. Di samping peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai wilayah laki-laki, di sini hukum Islam kontemporer terlihat banyak menyoroti masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain sebagainya. Yang kelima ada aspek medis. Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer. Sejumlah isu-isu medis menghiasi pembahasan masa ilfikiyah, antara lain mencangkokkan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat-alat kontrasepsi, etasia, infertilitas dan fertilitas, operasi ganti kelamin, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, atau inseminisasi buatan, dan bank air susu ibu. Yang keenam ada aspek teknologi. Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga tidak luput dari sorotan hukum Islam kontemporer. Misalnya, penyembelihan binatang secara mekanis, seruan azan melalui kaset, makmum kepada radio dan televisi, memberi salam dengan bel, dan penggunaan hisab dengan meninggalkan ruqyat. Yang ketujuh ada aspek politik. Di sekitar isu-isu politik, beberapa kasus menarik adalah perdebatan tentang istilah negara Islam, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa, wanita sebagai kepala negara atau presiden, dan sebagainya. Dan kedelapan yaitu ada aspek ibadah. Dalam persoalan ibadah, wacana yang berkembang juga tidak kalah menariknya. Kita bisa menyebut beberapa hal yang banyak dibahas dalam buku-buku masail fikih, misalnya tabungan haji, tayamum dengan selain tanah atau debu, ibadah kurban dengan uang, menahan haid demi ibadah haji, naik haji dengan travel, dan seterusnya. Dari berbagai persoalan yang dikaji dalam buku-buku masail fikih semakin menguatkan hipotesis tentang keteraturan dan keterkaitan fikih dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata. Fikih pada dasarnya bukanlah ilmu-ilmu teoritis atau ulum al-najriyah, tetapi bidang garapnya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif atau ahkam amaliyah. Bahkan jika kita ingin melihat benturan-benturan Islam dengan kenyataan-kenyataan sosial, maka kita harus mengkaji fikih, bukan ilmu kalam atau tasawuf. Sejak awal, hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan par excellence at suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya para pengamat barat menilai mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.